Yo, alright guys, welcome back everyone, welcome back to Black Cuan, terima kasih. Kali ini teman-teman kita akan berbicara mengenai beberapa koin potensi returns yang besar teman-teman, mungkin bisa sampai 10 kali lipat ke depannya. So, kita dive in ya untuk koin pertama kali ini. Yang pertama adalah seperti biasa, Ripple teman-teman. Kita mulai dari berita dari CTO Ripple. Ripple CTO congratulates Elon Musk on beating SEC by taking XRP private for $20. Alasan saya menampilkan berita ini adalah karena Elon Musk dan XRP itu satu gerbong ketika dia berhadapan dengan SEC. Kalau kita ingat semboyan film India dulu-dulu deh, musuh dari musuhku adalah temanku, ya kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kemudian ternyata Elon Musk dan Brad Garlinghouse ini juga ya saling saut-sautan ya di Twitter. Brad Garlinghouse menyatakan bahwa SEC ingin kamu berpikir bahwa mereka ini peduli dengan transparansi, kejelasan. Tetapi jangan percaya sama mereka ini bohong. Dan nanti itu mereka akan malu sendiri atas tindakan mereka teman-teman. Dan inilah yang akan kita bahas kali ini ya. Mengenai tindakan dari SEC yang justru bikin malu mereka, tampar diri sendiri itu. Gary Gensler tuh kayak ditampar-tampar, tepeng-tepeng kayak gitu-gitulah. Dan di sini Elon Musk membalas, "No way." Ya sebenarnya ini satir ya, karena ada juga yang merespon di sini, kok bisa seperti itu? Kamu tidak percaya dengan Brad? Dia nggak paham satir ya, atau mungkin dia juga tambah satir di sini David Ghostin ini ya teman-teman. Dan salah satu poin penting juga ya mengenai Elon Musk di sini perlu kita bahas juga sedikit ya di sini ya, bahwa jika nanti di Twitter ya Elon Musk ini akan memberlakukan ad revenue tersebut ya, penghasilan di Twitter itu akan justru memboost kripto teman-teman, dan akan dibuktikan kepada SEC bahwa kripto ini dipakai secara luas. Bayangkan ada berapa pengguna Twitter teman-teman. Dan Gary Gensler ini akan semakin ditampar-tampar oleh kenyataan ini. Setelah kali ini juga ya, dia ini terpaksa harus menerima penjualan token LBC atau library ya. Library token itu merupakan bukan security meskipun di secondary market. Tetapi ini juga tamparan kepada Gary Gensler. Gara-gara dia ini main sembarangan aja tuduh orang jual sekuritas tidak terdaftar. Dan ini merupakan peluang yang bagus untuk kedepannya bagi Ripple teman-teman. Dan apakah Ripple ini akan bisa menghasilkan kemenangan? Itu yang paling sering ditanyakan teman-teman. Dan banyak juga teman-teman yang menanyakan kepada saya di kolom komentar, kapan sih sebenarnya ini akan selesai drama ini. Oke, dan ini akan saya wakilkan dari perkataan langsung ya Brad Garlinghouse. Dia bilang, he expect that decision within the first half 2023. Pertengahan tahun 2023 ini teman-teman, di sekitar bulan Juni ya, paling lama mungkin setelah Juni lah. Karena jika kemenangan itu terjadi teman-teman, maka XRP ini akan spark dia, atau jika menang itu ya, Ripple's win, XRP akan spark sampai 10 kali lipat teman-teman. Dan dari gambar di sini itu udah digambarkan ya, seperti dia berada di atas jalan tol ini teman-teman. Tol yang naik ke atas 10 kali lipat. Jadi kalau 10 kali lipat dari harga yang sekarang, kita lihat di CoinGecko ya. Ini XRP kan 0,4. Kalau 10 kali lipat, $4 lah. Udah lewat itu ATH yang tahun 2017 itu. Terutama apabila dia bisa berhasil keluar dari level konsolidasinya seperti dikatakan oleh Coinpedia ini, maka ada kemungkinan dia akan terus naik teman-teman untuk XRP ini teman-teman ya. Dengan tambahan juga ya, analis menyatakan bahwa ada kemungkinan juga di 2024 XRP ini bisa sampai $1 triliun ya untuk market cap-nya XRP teman-teman. Oke, mungkin Bitcoin di situ mungkin udah 10 triliun atau berapa ya, kita tidak tahu nanti di masa depan teman-teman. Tetapi untuk realistisnya XRP itu kalau misalnya $1 triliun itu untuk market cap-nya itu kira-kira berapa ya harga untuk per satu koin XRP di sana? Coba teman-teman balas ya di kolom komentar berapa perkiraan teman-teman untuk yang hold XRP ya teman-teman. Kemudian altcoin berikutnya di sini adalah Hex teman-teman. Hex ini merupakan salah satu koin yang dari Januari itu sudah naik 64% teman-teman. Jadi Hex ini bersama ada dua koin lainnya ya, yakni TMG ya dan GRT teman-teman. Jadi Hex, TMG, GRT. Dan ini adalah salah satu koin AI ya di sini untuk artificial intelligence. Jadi untuk Hex-nya sendiri itu sudah 64% teman-teman.
TMG-nya itu sudah 70%, bahkan GRT-nya itu sudah 66% kenaikan sejak Januari, teman-teman. Dan minggu lalu itu sudah mencatatkan rekor nih segini nih, 64-70% kenaikannya mereka ini. Dan untuk technical analisisnya, supaya kita tidak jatuhnya FOMO di sini, teman-teman ya. Kita lihat ya, untuk HEX di sini, HEX di sini sudah membentuk pattern kenaikan ya di sini. Ini supportnya di sini, teman-teman. Jangan sampai dia patah tren di sini. Tetapi ini sudah sangat positif ya kalau kita lihat dari RSI-nya. Ya memang sudah mau masuk ke area oversold ya di sini. Jadi masih oversold, ini masih akan ditembus lagi kemungkinan ya. Dan kita berharap ya di sini HEX ini bisa open candle itu di atas resisten 0,044 ya di sini ya. Jadi kalau misalnya dia confidence di sini dia akan bentuk ya. Ini akan dijadikan support oleh dia lagi. Dan yang tidak boleh terjadi itu adalah dia patah dari tren ini, teman-teman. Artinya dia nge-retest di sini, di support ini, kemudian terjadi pantulan. Yang tidak boleh terjadi itu adalah kalau dia nge-retest terus dia tembus. Nah, itu kemungkinan dia akan turun ke 0,031 atau mungkin di 0,02, teman-teman. Ya, untuk kedepannya kalau dengan sentimen sekarang ini untuk pasar kripto ya, yang bagus sekarang ini kayaknya semoga bisa ya, semoga bisa dia akhirnya menembus di 0,04 ya untuk HEX, teman-teman. Kemudian altcoin berikutnya adalah Aptos, teman-teman. Aptos ini sudah bagus sekali sejak Januari. Tetapi teman-teman harganya sudah terlalu tinggi sekarang ini. Dan sekarang ini dia menghadapi yang namanya pressure ya, ada tekanan ya, tekanan penjualan yang kemungkinan terjadi karena ada 4,5 juta token, ada 4,5 juta token yang siap di unlock, teman-teman. Nah, inilah kalau koin-koin yang kena unlock begini nih. Jadi begitu dia lepas masa unlocknya, kemungkinan kan orang itu akan ambil profit karena harga sudah naik, dia jual, turun dia lagi. Seperti itulah. Tetapi untuk faktanya mengenai Aptos ini sudah naik 400% semenjak awal 2023, teman-teman. Jadi ini base-nya sudah jalan ngebut sekali, teman-teman. Dan sekarang ada koreksi 16%. Dan untuk di sini saya mengupload Aptos ini, teman-teman, untuk masuk ke dalam daftar pantau kita, teman-teman. Karena Aptos ini menurut saya akan terus berkembang ya. Koin-koin yang lahir dari bear market ini, teman-teman. Kalau tidak salah nih Aptos nih lahirnya di 2022 ya. Jadi koin-koin yang lahir di bear market seperti ini punya peluang yang bagus nanti di bull run 2024-2025 karena dia akan merasakan sensasi kenaikan seperti koin yang lainnya. Tetapi koin yang sudah melewati beberapa kali bear market itu sustains dia di sana, dan di situ kita bisa melihat riwayatnya seperti Cardano, XRP, ataupun mungkin nanti Solana, teman-teman, karena sudah melewati bull runs yang pertamanya mereka ya. Dan apakah nanti bisa melewati ATH yang terjadi di bull runs 2021. Sementara untuk Aptos ini di awal saja udah bergerak bagus, teman-teman. Jadi kemungkinan di bull runs yang akan datang Aptos ini akan semakin bagus ke depan karena dia ini sudah mengucurkan dana untuk blockchain-nya dia itu ya, penelitian blockchain-nya dia di Cornell University, teman-teman. Koin-koin seperti ini bagus lah untuk kita pantau ke depannya ya. Jadi masuk daftar pantau. Kemudian ini update koin AI yang berkaitan dengan Cardano, teman-teman. Ini adalah Singularity Net. Singularity Net ini malah terjadi kenaikan 31% setelah dia mengumumkan partnership-nya dengan Cardano ADA, guys. Ini merupakan salah satu token AI, teman-teman, atau koin yang basisnya itu adalah AI. Artificial Intelligence, teman-teman. Ini juga bisa kalian masukkan ke dalam daftar pantau kalian karena kalau ini terjadi kenaikan besok ya, maka ini juga potensi huge returns ya untuk koin Singularity Net ini, teman-teman. Dan token ini mengalami rally itu hanya dalam semalam nih. Nih semalam dia terjadi rally untuk Singularity ini, teman-teman ya. Jadi kita tetap memantau aja dulu untuk sekarang ini, teman-teman, karena ini sudah terjadi kenaikan yang cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya terjadi pullback ya, kita bisa riset lah dulu untuk token Singularity ini, teman-teman ya. Kemudian untuk Cardano, teman-teman, ini Cardano ini ada short dump ya. Dari technical analisisnya ini memang seperti itu ya, kelihatan oleh analis di sini akan ada penurunan sedikit dulu. Tetapi untuk longer terms-nya itu akan terjadi pump di Cardano ini, teman-teman. Karena kan tadi kita lihat ya, Singularity itu sudah partnership dengan dia, malah terjadi kenaikan. Dan kalau Cardano-nya mungkin ada turun sedikit, oke lah, masih wajar kalau kita lihat, teman-teman.
Dan kalau chartnya di sini saya perbesar ya. Di sini memang ada terjadi penurunan jumlah volume teman-teman di sini setelah terjadi kenaikan yang cukup lama ya. Di sini ini chart 1 minggu teman-teman, dari 0,22 ini cukup jauh dia turun ini teman-teman, tetapi akhirnya dia bisa menembus ini untuk trend down-nya ya. Jadi dia breakout dari trend ini, hanya saja terjadi pelemahan di sininya teman-teman. Ini wajar kok, ini sangat wajar. Bahkan kalaupun terjadi koreksi, ini merupakan koreksi sehat lah untuk Cardano, tetapi untuk long terms-nya Cardano ini tetap akan terjadi pump seperti dinyatakan oleh analis di sini teman-teman. Dan terakhir di sini teman-teman ya, kita penting untuk melihat apa yang dilakukan oleh para paus-paus ini ya. Kita pantau saja newsnya atau berita-beritanya ya, apa yang mereka lakukan. Jadi paus ini teman-teman ya, itu ada transaksinya mereka itu ada $100.000 spike ya. Kemudian dari analytic firms di sini ya, ada Shiba Inu, ada Cardano. Untuk pergerakannya di sini ngeri teman-teman, apa yang mereka lakukan ini, pembelian-pembelian mereka ini. Jadi ini ada transaksi yang spike ya, dengan price range-nya di sini. Kita lihat di sini ya, kita perbesar. Ini adalah ADA Whales yang warna biru ini teman-teman. Kemudian ini yang warna orange ini adalah Moss Shiba Whale. Transaksinya itu semenjak Januari 17 teman-teman, tanggal 17 Januari. Kemudian ini Hex yang kita bahas di awal tadi ya. Kebanyakan Hex Whale itu di warna yang merah ini teman-teman, dan transaksi itu semenjak 6 November teman-teman. Ini besar sekali transaksi yang terjadi di sini ya. So, Shiba Inu, Cardano, Hex ya, merupakan koin-koin yang disenangi oleh para paus teman-teman. Jadi jangan melewatkan koin-koin ini untuk dipantau teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk FOMO di koin ini ya, tetapi untuk dipantau pergerakannya, dan tetap teman-teman melakukan DYOR, and this is not financial advice teman-teman. Black Cuan di sini hanya memberikan informasi, membagikan informasi, sharing, diskusi dengan kalian, dan menemani kalian untuk long term investment kita di bull run yang akan datang teman-teman. Untuk itu, be strong, jangan FOMO, jangan panik, dan jaga kesehatan kalian teman-teman, sambil kita menikmati, enjoy the ride ya, untuk Bitcoin ke depannya teman-teman, dan altcoins ke depannya. Jadi demikian video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.